Pernah nggak sih kalian ngerasain ledakan amarah yang cuma sesaat, tapi setelah itu penyesalannya bisa berhari-hari bahkan lebih? Pasti pernah lah ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas hubungan antara dua emosi super kuat ini. Dan gimana satu momen kemarahan itu bisa banget mengubah jalan hidup kita selamanya. Ada satu pepatah bijak yang bilang, orang yang cepat marah akan cepat menyesal. Kalimat yang singkat tapi nusuk ini benar-benar jadi inti dari semua obrolan kita hari ini. Ini tuh kayak kebenaran universal yang nggak bisa diganggu-gugat. Kemarahan yang buru-buru itu, tiket sekali jalan menuju penyesalan. Oke, jadi mari kita mulai dari awal. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita saat amarah itu mengambil alih? Kenapa emosi yang nggak terkendali ini bisa jadi bahaya banget? Gini deh, marah itu wajar, manusiawi banget. Semua orang pasti pernah ngerasain. Tapi, masalah besarnya itu muncul pas kita kehilangan kendali. Di momen itulah kita seolah-olah ngebuka pintu lebar-lebar buat kerusakan, dan ya itu tadi, penyesalan yang panjangnya bisa seumur hidup. Ini menarik banget loh. Kebijaksanaan kuno ini secara nggak langsung nyambungin antara kemarahan dengan kebodohan. Bukan berarti orang yang marah itu bodoh ya, bukan. Tapi tindakan marah itu sendiri yang bikin kita jadi bodoh sesaat. Bikin logika kita tumpul dan penilaian kita jadi buta. Dan inilah efek praktisnya yang terjadi. Pikiran kita jadi sempit, cuma fokus sama rasa sakit saat itu aja. Terus, lidah kita, wah, jadi setajam silet, ngeluarin kata-kata yang nggak mungkin bisa kita tarik lagi. Keputusan yang kita ambil jadi ceroboh, dan suara hikmat di dalam diri kita, udah, dibungkam total, lenyap. Nah, setelah api amarahnya padam, apa coba yang tersisa? Konsekuensi. Dan masalah terbesarnya adalah penyesalan itu selalu datangnya terlambat setelah semua kerusakan terjadi. Ayat ini, jujur, dalam banget. Coba deh bayangin, dibilang lebih ada harapan buat orang bebal dibanding orang yang gegabah sama omongannya. Ini nunjukin betapa permanen dan dalamnya luka yang bisa disebabkan oleh lidah yang lepas kendali cuma gara-gara amarah. Inilah kenyataan pahitnya. Kata-kata itu bukan barang yang bisa kita ambil lagi kalau udah dilempar. Sekali terucap, efeknya akan ada di sana, selamanya. Lukanya bisa lebih dalam dari luka fisik, meninggalkan bekas di hati orang lain untuk waktu yang sangat-sangat lama. Supaya kita benar-benar kebayang semahal apa harga sebuah ledakan amarah, mari kita lihat satu kisah nyata yang luar biasa kuat tentang seorang pemimpin besar. Ceritanya tentang Musa. Dia bukan orang sembarangan loh, tapi seorang pemimpin hebat yang udah nuntun bangsanya selama 40 tahun di padang gurun. Kalau orang sekali berdia aja bisa jatuh karena amarah, ini jadi pengingat buat kita semua. Nggak ada yang kebal dari konsekuensinya. Apa yang menjatuhkannya? Bukan serangkaian kesalahan atau kegagalan yang menumpuk. Cuma butuh satu kali. Satu ledakan amarah yang nggak terkendali di hadapan semua orang. Cuma satu. Dan akibatnya, wah dahsyat banget. Puluhan tahun ketaatannya, kepemimpinannya, kesetiaannya seakan-akan hangus gitu aja. Hak dia buat masuk ke tanah perjanjian dicabut. Semua gara-gara satu momen di mana emosi mengalahkan akal sehatnya. Pepatah Tiongkok ini kayaknya ngerangkum kisah Musa dengan sempurna banget. Satu ledakan amarah, 100 hal jadi salah. Ini tuh kayak efek domino. Satu dorongan amarah bisa ngerobohin semua hal baik yang udah susah payah kita bangun. Oke. Kita udah lihat masalahnya, udah lihat akibatnya yang ngeri. Sekarang, mari kita fokus ke solusinya. Kita akan lihat kesabaran itu bukan sebagai kelemahan, tapi justru sebagai benteng perlindungan kita yang paling kuat. Nah, ini dia fondasi solusinya. Coba perhatiin urutannya, cepat dengerin, lambat ngomong, baru kemudian lambat marah. Jadi ini bukan soal menekan emosi sampai nggak keluar, tapi soal mengelolanya dengan bijak. Kesabaran itu tanda kekuatan dan kebijaksanaan sejati. Visual ini ngerangkum pilihan kita dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada amarah besar, yang dalam bahasa Mandarin disebut huochida, yang ironisnya malah bikin fu chia xiao, atau berkatnya jadi kecil. Di sisi lain, ada kesabaran yang ngelindungin masa depan kita, memperbesar berkat, dan yang paling penting, numbuhin penguasaan diri. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya? Mari kita bahas 4 langkah praktis menuju penguasaan diri yang bisa kita terapkan mulai hari ini juga. Ada 4 langkah praktis. Pertama, pause atau berhenti sejenak. Ciptain jeda antara pemicu dan reaksi kamu. Kedua, diam. Pas emosi lagi di puncak, lebih baik jangan ngomong apa-apa. Pakai waktu itu buat berdoa atau nenangin diri. Ketiga, ingat akibatnya.
Coba bayangin penyesalan yang bakal datang. Dan keempat, serahkan kendali. Biarin sesuatu yang lebih besar dari emosi sesaat kita yang mimpin. Intinya, sebetulnya cuma ini. Menunda respon selama beberapa detik mungkin rasanya susah banget saat itu, tapi itu jauh lebih baik daripada harus ngerasain penyesalan yang bisa bertahan seumur hidup. Pilihlah jeda, bukan penyesalan. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pilihan ini. Setiap kali rasa frustrasi itu muncul, kita tuh kayak lagi berdiri di persimpangan jalan. Mau milih respons sesaat atau penyesalan seumur hidup? Pilihannya ada di tangan kalian. Mana yang akan kalian pilih?